Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai implementasi algoritma naive Bayes untuk memprediksi keberhasilan deposit nasabah bank. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Akbar Kafi dengan NPM 2410101053. Pertama, saya akan jelaskan mengenai dataset yang kami gunakan. Data ini kami ambil dari data transaksi bank marketing. Bisa dilihat pada data mentah, terdiri dari berbagai atribut nasabah seperti age, job, marital, education, hingga balance, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah memprediksi apakah nasabah akan melakukan deposit atau tidak. Pada data mentah ini kami memiliki ribuan record, namun masih terdapat beberapa data yang perlu dirapikan atau memiliki format yang belum siap olah. Oke, selanjutnya masuk ke data siap. Di tahap ini kami melakukan proses data cleaning dan seleksi fitur agar perhitungan naive Bayes menjadi lebih akurat. Kami memilih atribut yang paling berpengaruh seperti job, education, balance, housing, dan loan. Khusus untuk atribut balance, kami membaginya menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan probabilitas diskrit pada naive Bayes. Oke, lanjut ke training. Di sini kami menghitung probabilitas prior atau peluang awal munculnya yes atau no, dan likelihood atau peluang setiap atribut muncul pada kelas tertentu. Misalnya beberapa peluang orang dengan pekerjaan manajemen untuk melakukan deposit. Di sini kami menghitung semua variabel yang akan digunakan ke dataset testing. Oke, lanjut pada data testing. Data inilah yang akan digunakan untuk menguji seberapa akurat model naive Bayes yang telah terbuat secara manual maupun lewat coding Python nanti. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk detail perhitungan matematika dan akurasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandy Luis Armando dengan NPM 240810100102. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan cara menghitung akurasi sistem pada model naive Bayes untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan deposit atau tidak berdasarkan berbagai atribut yang ada seperti contohnya material, education, balance, dan lain-lain. Sistem ini menggunakan probabilitas untuk memprediksi kelas dari variabel target berdasarkan atribut-atribut yang diberikan. Ikut atribut-atributnya. Probabilitas yes merupakan probabilitas bahwa seseorang akan melakukan deposito, dan probabilitas no adalah sebaliknya, merupakan probabilitas bahwa seseorang tidak akan melakukan deposito. Probabilitas ini dihitung berdasarkan data pelatihan dan digunakan untuk membuat prediksi pada data uji model naive Bayes, kemudian memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi untuk masing-masing intens data. Setelah menghitung probabilitas yes dan probabilitas no, model akan memilih kelas dengan probabilitas yang lebih besar sebagai hasil prediksi untuk uji data. Jika probabilitas yes lebih besar dari no, maka model akan memprediksi deposito yes. Jika probabilitas no lebih besar dari yes, maka model akan memprediksi no. Prediksi dilakukan, kemudian model ini akan membandingkan hasil prediksi dengan nilai yang sebenarnya pada deposit. Prediksi akan dianggap benar jika nilai prediksi sesuai dengan nilai yang sebelumnya. Misalnya keduanya yes atau keduanya no, maka akan dianggap benar. Namun prediksi akan dianggap salah jika nilai prediksi berbeda dengan nilai yang sebenarnya pada deposit, maka prediksi akan dianggap salah. Untuk rumus menghitung akurasi adalah jumlah prediksi dibagi dengan total data, kemudian dikali dengan 100.
Kesimpulannya, akurasi adalah metrik yang sangat penting dalam evaluasi model klasifikasi. Dengan menghitung akurasi, kita dapat menilai seberapa baik model Bayes dalam memprediksi hasil yang besar berdasarkan data uji yang diberikan. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model dapat diandalkan untuk memprediksi kelas dengan benar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Wirabuana dengan NPM 240810810241. Di sini saya melanjutkan penjelasan program. Dari yang sebelumnya teman saya menjelaskan Excel-nya. Di sini saya menjelaskan programnya. Di sini kami menggunakan bahasa Python ya. Di sini dengan tanpa di sini pertama-tama kita baca dulu datasetnya di file CSV. Lalu di file CSV ini pakai titik dan koma ya sebagai pemisah kolomnya, sehingga pada proses pembacaan datanya itu bisa menggunakan parameter delimiter titik koma. Selain itu juga saya juga menghilangkan spasi pada kolom dan isi data untuk mencegah kesalahan pembacaan kolom oleh program. Lalu di sini untuk ngecek datanya, setelah berhasil dibaca, di sini saya mendefinisikan yes dan dua prediksi, yaitu yes dan no, yang berasal dari deposit ya, dari deposit. Kemudian saya menentukan variabel 5 variabel independennya. Di sini ada job, pekerjaan, edukasi, pendidikan, housing, memiliki rumah atau tidak, loan, dan juga balance-nya. Balance-nya ini bukan berupa angka tapi rendah, tinggi, dan sedang. Lalu kita di sini menghitung probabilitas awal atau priority probabilitas. Pada tahap ini program itu menghitung probabilitas awal atau probability untuk setiap kelasnya ya. Di sini probabilitasnya itu dihitung dengan cara membagi jumlah data pada masing-masing kelas dengan total seluruh data training. Oke, selanjutnya itu kita menghitung probabilitas bersyarat. Selanjutnya itu di bagian ini contohnya misal jobnya itu admin ya, jobnya admin. Di sini jobnya admin. Lalu kelasnya itu kelas yes ya, jadi probabilitas buat yes. Nah, kalau suatu kombinasinya itu nilai fitur dari kelas tidak ditemukan dalam data training, maka program akan memberikan nilai probabilitas yang sangat kecil untuk menghindari hasil perhitungan yang bernilai 0. Lalu di sini ini untuk input program probabilitas kelasnya. Lalu ke bagian input datanya di sini. Nah, input data ini kita sebagai user itu bisa memasukkan data yang baru ya, data random, untuk nanti dicek probabilitasnya oleh sistem, diuji oleh sistem berupa nilai untuk setiap variabel independennya seperti jawabnya, tadi tingkat pendidikan, pemilikan rumah, pinjaman, dan kategori saldonya ya, balance. Lalu menghitung probabilitas setiap kelasnya. Di bagian ini setiap kelas itu dengan cara mengalihkan probabilitas prioritas dengan seluruh probabilitas bersyarat dan dengan masing-masing fiturnya. Lalu setelah kita hitung probabilitas kelasnya, masing-masing kelasnya, kita sampai ke menampilkan hasil dari prediksinya. Di sini hasil prediksi dari proses kualifikasi berupa prediksi apakah seorang nasabah itu akan berlangganan deposito atau tidak, atau yes dan no ya, yes atau no ya. Di sini, nah ini untuk menghitung akurasi data dari prediksinya. Pada tahap ini itu program kita menghitung akurasi sistem. Akurasi ini dihitung dengan cara membandingkan hasil prediksi sistem dengan label sebenarnya pada data training. Misalnya jadinya rumusnya itu kayak
akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi seluruh jumlah data dikali 100%. Hasil akurasi ini menunjukkan seberapa baiknya sistem yang telah kami buat untuk melakukan klasifikasi berdasarkan data yang digunakan. Oke, kita lanjut ke program runningnya. Oke, di sini kita misal masukin admin. Educationnya ada 3, secondary, territory, coba saya lupa tulisannya tertiary. Coba kita tertiary ya. Secondary juga, kita coba secondary. Secondary, kita pilih hostingnya yes, no. Habis itu balance-nya itu kita coba di tinggi. Nah, di sini muncul perhitungannya. Ini probabilitas yes-nya itu di angka 72%. Job adminnya itu 13% yes-nya. Ini untuk yes dan ini untuk no. Nanti total ini dikali semua, lalu dibagi dengan total ini yang dikali semua. Dan di sini mendapatkan prediksi yes dengan akurasi sistem 82%, 6 ya, atau 7 mungkin kalau dibulatkan ke atas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.